Berani makan ini tanpa minum? Coba aja kalau kuat. Namanya Tengo Yukcha, dibuat dari irisan daging sapi yang super tipis, lalu dibalur tepung, dicelup ke telur, dan langsung dimasak di atas tepan panas. Pas udah setengah matang, langsung ditambahin cabai hijau yang pedesnya bikin keringat auto netes. Setelah matang, dagingnya dipotong kecil-kecil dan disajikan bareng sayuran segar plus perasan jeruk lemon biar makin segar. Perpaduannya pedas, gurih, dan segar, kombo lengkap yang bikin lidah bergetar. Kalau kamu yang makan ini, kuat nahan pedesnya atau langsung nyari air putih? Coba tulis di kolom komentar. Daging ini kelihatannya tebal, berlemak, dan langsung berasap begitu kena bara arang. Tapi tunggu dulu, ini bukan daging biasa, ini lidah babi. Prosesnya bikin ngiler, dipanggang perlahan di atas arang panas, sampai lemaknya meleleh dan aromanya nyebar kemana-mana. Setelah matang, dipotong kecil-kecil dan disajikan dengan saus atau rempah biar makin nendang. Kamu, tim yang berani cobain rasa unik kayak gini atau langsung mundur pas denger kata lidah babi? Pernah lihat keju segede gini, guys? Ini dia, Orecchio Provolone. Keju legendaris asal Italia yang udah dianggap harta karun di dunia kuliner. Bentuknya super besar, diikat rapat, diselimutin kain tebal, dan dibiarkan matang selama bertahun-tahun. Proses sabarnya bikin teksturnya padat banget dan aromanya makin kuat, sampai-sampai satu ruangan bisa kebawa wangi kejunya. Dibuat dari susu sapi pilihan, keju ini jadi simbol kualitas tinggi khas Italia, mewah, kuat, dan punya cita rasa yang gak bisa ditiru. Bayangin, butuh waktu bertahun-tahun cuma buat satu keju. Worth it banget sih buat rasa yang se-epic ini. Lo tim keju lembut atau tim keju tua yang aromanya bikin nendang? Bayangin, ada hidangan yang dimasak pakai batu membara. Bukan di film, tapi ini nyata. Di Iran, di jantung kuliner Iran, tepatnya di kota Ardabil, ada tradisi masak kuno yang diwariskan turun-temurun. Batu besar dipanaskan sampai merah membara, lalu dimasukkan ke dalam panci besar berisi hash, produk fermentasi susu yang kaya rasa dan aroma. Begitu batu menyentuh cairan, suara ces langsung menggema. Uap panas naik, menyatu dengan aroma gurih susu fermentasi. Batu panas ini bukan cuma buat masak, tapi juga bikin rasa dari semua bahan menyatu sempurna, menciptakan tekstur lembut dan cita rasa yang dalam banget. Tradisi ini udah dilakukan ratusan tahun, dan sampai sekarang masih dilestarikan di beberapa desa di Iran. Gila ya, masak pakai batu membara, hasilnya malah seenak itu. Kira-kira kamu berani coba masakan kayak gini nggak? Kalau di Indonesia, terong biasa dibikin sambal atau balado. Tapi di Amerika Latin, terong malah dijadiin milkshake. Namanya Malteada de Berenjena atau milkshake terong ungu. Prosesnya unik banget. Terong dikupas, dipotong kecil-kecil, lalu direbus bareng kayu manis dan cengkeh biar wangi. Setelah itu, di blender, disaring buat buang bijinya. Lalu di blender lagi bareng air leci, susu bubuk, dan kental manis. Terakhir, tinggal ditambah es batu biar seger maksimal. Rasanya manis, creamy, dan bikin orang bingung. Kok bisa terong seenak ini? Kalau dikasih segelas milkshake terong kayak gini, kamu bakal langsung minum karena penasaran atau nolak halus karena nggak tega bayanginnya? Kelihatannya kayak nasi gosong ya. Padahal ini camilan legendaris Thailand yang rasanya bikin nagih banget loh. Namanya cracker nasi Thailand dan cara buatnya unik banget. Adonan nasi tipis yang sudah dikeringkan, dijepit pakai penjepit besi panjang, lalu dipanggang langsung di atas bara api panas. Perlahan, adonannya mengembang besar-besar kayak balon yang ditiup, sampai akhirnya jadi super renyah. Biasanya, jajanan ini dijual di pasar-pasar tradisional Thailand, jadi camilan khas yang sudah ada dari dulu. Gurihnya pas, teksturnya renyah, dan aromanya tuh bikin lapar cuma dari baunya aja. Kira-kira kalau dijual di Indonesia, kamu beli buat dimakan atau buat ngetes bunyinya dulu pas digigit? Pancake satu ini viral banget di mana-mana. Tebal,
lembut, dan kelihatannya kayak awan. Inilah pancake souffle Jepang, adonan super ringan yang dimasak perlahan sampai mengembang sempurna. Yang bikin makin menggoda, disajikan bareng telur mata sapi lumer, bacon renyah, dan saus keju creamy yang meleleh di atasnya. Perpaduan manis, gurih, dan lembutnya bikin orang banyak yang rela antre cuma buat nyobain satu piring ini. Tapi jujur, kamu lebih tim pancake manis pakai madu atau tim gurih kayak gini? Pernah coba kopi susu, tapi susunya langsung dari sapinya? Bayangin deh, pagi-pagi di peternakan, baristanya bukan manusia, tapi sapi. Susu segar baru diperah, langsung dituang ke gelas kopi hangat. Gak ada kemasan, gak ada proses pabrik, cuma kopi, susu, dan suasana alami. Begini cara peternak menikmati kopi tiap pagi. Simple, segar, dan otentik banget. Katanya rasanya beda, lebih lembut dan creamy alami. Tapi jujur, kamu berani nggak coba kopi susu langsung dari sapinya begini? Pernah dengar sosis darah yang satu ini? Namanya Morcilla de Burgos, makanan khas Spanyol yang unik banget, Espanyol. Sosis ini dibuat dari campuran darah babi, nasi, bawang, dan rempah-rempah. Lalu dibungkus pakai usus hewan asli. Setelah direbus, kulitnya jadi kenyal dan menyatu dengan isian yang gurih dan sedikit manis. Biasanya disajikan dengan cara digoreng atau dipanggang dan jadi camilan favorit di banyak daerah Spanyol. Kalau disodorin makanan kayak gini, kamu berani coba atau langsung kabur? Penjual jus satu ini totalitasnya gak main-main. Bayangin, buah segar, dingin, dicampur sama susu cair, madu kental, dan krim segar. Terus di blender sampai jadi super creamy. Tapi yang bikin orang melongo bukan cuma rasanya, toppingnya luar biasa. Ada kacang, biji-bijian, dan taburan melimpah sampai nyaris nutupin jusnya. Rasanya kaya, teksturnya crunchy, dan sensasinya creamy banget dalam satu gelas. Kalau ada penjual jus kayak gini di kotamu, kamu beli karena pengen rasanya atau pengen fotonya dulu buat story?